Halo semua, bertemu kembali dengan kami kelompok 4. 4 akan menyampaikan mengenai corak perkembangan sains pada abad pertengahan. Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan sains pada abad pertengahan yang bernama Al-Farabi. Nah, Al-Farabi ini adalah seorang ilmuwan dan filsuf Islam gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 870 Masehi sampai 950 Masehi. Al-Farabi ini dibilang sangat berpengaruh sekali pada perkembangan sains pada saat itu. Nah, Al-Farabi atau nama panjangnya itu Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi itu adalah orang yang berasal dari Farab, Kazakhstan. Pemikiran Al-Farabi ini tentang perkembangan sains pada zamannya, pemikirannya itu masih mengilhami pemikiran filsuf Paripatek lainnya gitu. Nah, apa sih Paripatek itu? Nah, Paripatek itu adalah para pengikutnya ini Aristoteles gitu ya. Nah, dari perkembangan sains pada saat itu, dari pemikiran Al-Farabi ini itu sangat sangat disegani gitu oleh seseorang ini dari ilmuwan filsafat dan perkembangan pengetahuan itu seringkali membuat sebuah klasifikasi untuk sebuah ilmu yang akan dipaparkan itu ya, kayak seperti cendekiawan Islam kayak gitu itu ya. Nah, mereka itu kerap kali membuat sebuah klasifikasi tentang sebuah ilmu itu. Nah, salah satu contohnya adalah seperti Al-Kindi, terus Aristoteles seperti itu. Nah, Al-Farabi juga, dan ilmuwan yang lain gitu loh. Apa sih klasifikasi sains yang disampaikan oleh Al-Farabi itu, atau pemikiran Al-Farabi itu seperti apa sih gitu. Nah, saya di sini membagi ada 5 hal klasifikasi sains yang disampaikan oleh Al-Farabi, atau yang boleh dibilang yang mempengaruhi perkembangan sains pada saat itu gitu ya. Nah, perkembangan klasifikasi sains Al-Farabi itu yang pertama itu adalah ilmu bahasa. Nah, tentunya pasti kalian sudah sering sekali mendengar tentang ilmu bahasa ya. Nah, ilmu bahasa itu seperti gramatika seperti itu, terus pengucapan dan turunan, atau juga seperti puisi seperti itu adalah ilmu-ilmu bahasa gitu. Nah, klasifikasi sains Al-Farabi yang kedua itu adalah ilmu logika. Nah, ilmu logika itu adalah ilmu yang yang masuk akal seperti itu. Klasifikasi sains Al-Farabi yang ketiga itu sains persiapan gitu. Nah, contohnya seperti aritmatika, seperti geometrika, ada lagi optika, terus sains tentang langit gitu, yang mempelajari, kalau sains tentang langit ini mempelajari tentang ruang lingkup ruang angkasa, seperti mungkin planet-planet kayak seperti itu ya. Nah, terus klasifikasi sains Al-Farabi yang keempat ya ini ya. Keempat itu adalah fisika. Pasti kalian sering mendengar gitu, baik di SMP, SMA seperti itu. Kita juga semua dulu pernah belajar tentang itu ya, tentang fisika ya. Nah,
ilmu fisika itu kayak seperti ini, seperti apa? Sains kealaman seperti itu. Nah, contohnya pasti tidak harus saya sebutkan di sini ya, karena yang dibahas di sini adalah Al-Farabi seperti itu. Nah, jadi intinya itu fisika itu adalah sains kealaman gitu, yang mempelajari tentang alam seperti itu. Nah, gandengannya fisika itu ada lagi metafisika. Nah, apa sih metafisika itu? Ya, metafisika itu adalah yang berhubungan dengan Tuhan gitu. Ilmu metafisika itu mempelajari tentang prinsip-prinsip kebendaan gitu. Nah, yang terakhir di sini saya akan sampaikan tentang klasifikasi sains yang diberikan oleh Al-Farabi itu. Ini poin yang kelima dan yang terakhir juga, itu adalah ilmu kemasyarakatan. Nah, apa sih ilmu kemasyarakatan itu? Yaitu seperti mempelajari tentang perilaku masyarakat, perilaku manusia, baik sosial seperti itu. Nah, di situ masih dibagi klasifikasi lain lagi itu. Nah, yang saya bisa sebutkan di sini ada dua dari ilmu kemasyarakatan itu. Yaitu yang pertama itu jurisprudensin, saya keliru ngomong, jurisprudensi gitu loh maksudnya saya. Nah, terus ada juga yang kedua itu retorik. Nah, yang bisa saya sebutkan itu untuk ilmu kemasyarakatan ya. Nah, mungkin untuk sementara ini apa yang saya sampaikan mengenai ilmuwan atau seorang filsuf Al-Farabi ini itu mungkin cukup di sini dulu. Teman saya akan menyampaikan tentang corak perkembangan sains pada abad pertengahan itu, yaitu tentunya dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain gitu ya. Ya, oke, dilanjut, silakan. Saya akan melanjutkan materi berikut tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali mempunyai nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Al-Ghazali Al-Tusi. Ia merupakan salah seorang filsuf dan juga teolog Muslim Persia yang bergelar hujatul pada periode Abbasiyah. Berikutnya, transformasi pandangan sains. Pertama, Al-Ghazali jauh lebih mengubah lintasan sains di dunia Islam. Kedua, memiliki pegangan kuat pada jurisprudensi Islam dan filsafat Yunani. Tiga, memiliki pengaruh yang melebar tidak hanya di akademik tetapi juga di lingkungan politik. Keempat, mengkritik filsuf dan ilmuwan sebelumnya karena kekaguman mereka yang buta terhadap para filsuf Yunani dan upaya mereka untuk memahami dunia fisik tanpa melibatkan perspektif teologis ke dalamnya. Kelima, mengusulkan antitesis terhadap teori sebab akibat yang banyak digunakan oleh Aristoteles. Berikutnya adalah pendapat Al-Ghazali. Yang pertama, teori sebab akibat adalah sifat reduksionis dalam memahami sifat kompleks dan fenomena yang terus terjadi di dunia ini. Yang kedua, menganut teori okasionalis, tentu berbeda 180 derajat dengan Aristoteles. Yang ketiga, semua objek material di dunia terdiri dari atom. Yang keempat, penjelasan apapun tentang fenomena alam harus memenuhi 4 ketentuan. Ketentuan yang pertama adalah tidak ada hubungan yang perlu antara sebab dan akibat meski masih ada dalam kuasa Allah dalam membangun hubungan. Kedua, efeknya dapat terjadi tanpa gangguan dari penyebab sebelumnya. Ketiga, Tuhan menciptakan 2 peristiwa berdampingan. Yang keempat, Tuhan menentukan ciptaannya dan kemudian disebutnya sebagai takdir. Baik, saya akan menjelaskan di bagian Ibnu Sina. Abu Ali
Al-Husain ibnu Abdullah ibnu Sina atau yang dikerap disapa Ibnu Sina, merupakan salah satu masa kejayaan Islam. Secara umum, Ibnu Sina dikenal sebagai seorang ahli di bidang kedokteran, ahli di bidang filsafat dan fisika. Peranan Ibnu Sina dalam perkembangan sains. Yang pertama, orang yang pertama kali menunjukkan peranan udara sebagai menularnya penyakit. Yang kedua, Ibnu Sina juga seorang filsuf, dan salah satu filsafat Ibnu Sina adalah filsafat jiwa. Keberhasilannya dalam menjabarkan metode-metode terapi jiwa secara praktis telah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan sains Islam. Yang ketiga, Ibnu Sina juga ahli di bidang filsafat. Kajian yang dikemukakan Ibnu Sina dalam masalah adalah bersifat teori dan objeknya yaitu benda yang wujud di mana ia terdapat dalam perubahan diam dan bergerak. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini lahir pada tahun 1302 Masehi dan meninggal pada tahun 1406 Masehi. Nah, Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai bapak sosiologi di kalangan umat Islam. Nah, beliau menetapkan peran agama pada nilai yang sangat tinggi dalam membentuk suatu peradaban manusia. Nah, terus Ibnu Khaldun dia itu bukan hanya seorang fisiologis, melainkan juga sosiologi, politikus, dan ahli sejarah. Sosiologi menurut Ibnu Khaldun adalah sarana untuk memahami sejarah dan kondisi sosial masyarakat pada masa generasi, proses perubahan dalam suatu masyarakat, faktor dan pengaruhnya dalam peta perubahan suatu bangsa. Nah, menurut Ibnu Khaldun dia membagi tiga tingkatan. Yang pertama tingkat masyarakat primitif, yang kedua pedesaan, yang ketiga masyarakat kota. Masyarakat primitif dia itu adalah masyarakat yang belum mengenal peradaban, hidupnya berpindah-pindah dan dia hidupnya secara liar seperti itu. Terus yang masyarakat pedesaan yang kedua, masyarakat pedesaan ini adalah dia itu hidupnya menetap namun hidupnya sederhana. Terus yang ketiga masyarakat kota. Masyarakat kota ini dia sudah mengenal peradaban. Dia sudah bisa mencari mata pencariannya sendiri dengan cara berdagang.